Oke, selamat tengah hari kepada semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada tim Mika, dan kami sangat bersyukur karena kehadiran mereka di tempat kami di Sidang Lunsiu yang membawa perubahan yang begitu besar bagi sidang ini, juga bagi semua jemaat yang ada di Sidang Lunsiu. Sangat-sangat berterima kasih, semoga Tuhan memberkati. Itu saja. Shalom. Shalom. Hai Ibu Priscika, terima kasih kerana sudi membuat interview ini dengan kami. Ya. Jadi sebelum kami mula, boleh kamu memperkenalkan diri? Ya. Shalom. Ya, terima kasih sebab sudi interview saya. Nama saya Priscika, ya dari Sidang Lunsiu. Itu. Oke, terima kasih Ibu Priscika. Jadi soalan pertama kami ialah, apakah pendapat atau perasaan Ibu tentang pelayanan kami di sini? Ya, terima kasih pendapat saya untuk pelayanan kamu tim Mika di sidang kami, di sidang Lunsiu. Saya rasa sangat bersukacita lah, gembira sebab kehadiran kamu di sidang kami. Kalau bagi saya secara jujur, yang terus terang memang membawa nampak kasih Tuhan terpancar betul di dalam nih pelayanan kamu semasa ada di sini. Ya, sebab semasa sebelum ini memang sentiasa juga, terutama di dalam pelayanan kami PMM, terutama di dalam PMM lah kan, sebab saya lebih kepada di PMM nampak kasih. Tapi bila kamu hadir di sini, ada di sidang kami, itu betul-betul nampak terpancarlah kasih Yesus, kasih Tuhan di dalam ini pelayanan. Ya, itulah. Terima kasih Ibu. Untuk soalan yang seterusnya, pada pendapat kamu, kumpulan kami ini seperti apa? Macam kawan ke, rakan sekerja, atau jemaat? Ya, kalau pendapat saya lebih kepada keluarga. Ya, kehadiran kamu di sini bagi saya bukan sebagai rakan kerja atau apapun itu, tapi lebih kepada keluarga. Ya, saya rasa kehadiran kamu di sini macam keluarga, sebab kamu sampai di sini kan terus yang macam kamu sampai macam kenal. Nah, terus kenal, tapi padahal baru sampai. Ya, sebab saya percaya dari situ ada kasih Tuhan ada di dalam ini pelayanan. Ya, jadi itulah kamu sebagai keluarga lah bagi saya. Terima kasih Ibu. Ya. Dan untuk soalan kami yang seterusnya, Ya. bagaimanakah kamu rasa kehadiran tim Mika dapat membantu Ibu secara pribadi ataupun jemaat? Ya, kalau bagi saya secara pribadi, kehadiran kamu ya betul-betul banyak membantu lah, sebab macam saya sekarang yang macam kamu sudah tahu yang ada anak kecil, mungkin pergerakan saya itu ada terbatas, ada sedikit terbatas sedikit. Jadi kehadiran kamu di sini itu kan sangat membantu, macam boleh bawa bersama-sama meluangkan masa dengan PMM, bersama-sama dengan PKK. Ya, jadi untuk jemaat juga kamu boleh membantu kami untuk datang berkunjung di rumah ke rumah. Di situ kamu boleh membantu kami untuk mendoakan siapapun jemaat yang memerlukan lah untuk dibantu. Ya, itulah. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi untuk soalan yang terakhir, dalam pandangan Ibu, apakah aspek yang kami boleh menambah baik untuk pelayanan kami? Ya, kalau pandangan saya apa yang aspek yang kamu perlu tambah baik, macam saya rasa tidak juga, sebab semua saya boleh katakan kalau ada 10 per 10 memang tiada yang macam
perlu ditambah baik sebab kamu sudah memberikan yang terbaik lah untuk terutama di sidang kami. Ya, semua berjalan dengan baik. Ya, apa yang kamu sudah buat di sidang kami itu memang cukup baik sudahlah bagi saya. Ya. Oke, terima kasih. Itu memang pujian yang sangat tinggi. Ya, sama-sama. Sebab ya memang dari ikhlas dari hati lah. Sebab betul-betul memang ya secara jujurnya sangat berpuas hati dengan cara kamu melayani di sidang kami, terutama ya kamu datang di sini walaupun cuma singkat saja kan masa, tapi memang betul-betul membawa kamu datang dengan kasih, dan dalam kamu datang dengan kasih itu kita dapat berfungsi banyak hal di sini, terutama bersama-sama dengan jemaat di sini lah. Jadi terima kasih untuk pelayanan kamu di sini. Ya, terima kasih. Ya, Kalau ada lain kali, apakah sedikit kalau mungkin harap mereka boleh lakukan? ya kalau pelayanan saya rasa saya tidak dapat berpikir apa, tapi sebab saya rasa semua pelayanan kamu boleh, ini Timika boleh masuk, boleh ikut, boleh macam apa-apa pelayanan boleh. Ya, jadi kalau bagi saya sebagai jemaat di sidang sini, apapun pelayanan yang mau kamu bawa di sini, apa yang kamu mau buat di sini bersama-sama dengan jemaat di sidang kami dan saya sendiri terbukalah, ya terbuka untuk terima kamu dalam apapun pelayanan yang kamu mau bawa di sini. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sampai sini saja interview kami untuk hari ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat petang. Masa berlalu dengan begitu cepat. Hari ini ialah hari terakhir kami di Nunsiu. Saya mau kamu mengimbas kembali peristiwa sebelum hari pertama. Sebelum kami datang ke sini, apakah yang kamu harapkan? Terima kasih. Apa yang saya harapkan dari sidang SCB Lunsiu ini ialah melihat kesatuan para jemaat, tidak kira dari kanak-kanak sampai kepada dewasa. Jadi selepas tiba di sini, apakah perkara yang paling menyentuh hati kamu? Perkara yang paling menyentuh hati saya pada waktu pembasuhan kaki, di mana ada beberapa bapak yang tidak pernah datang ke gereja, tetapi waktu pembasuhan atau hari keluarga mereka datang, dan itu perkara yang sangat menyentuh hati saya sebab mereka tidak datang ke gereja, tetapi pada masa kita adakan hari keluarga mereka datang, dan saya sangat tersentuh hati melihat kesungguhan mereka untuk hadir pada kebaktian itu. Terima kasih. Terima kasih, Pia. Hai Chong, hari ini soalan saya ialah sebagai dokumentasi kumpulan, apa perasaan kamu sebagai dokumentasi kumpulan Nunsiu? Dan kami mengalami banyak aktiviti di sini. Apa aktiviti yang paling unik untuk kamu? Kami telah melalui banyak pengalaman baru di sini. Contohnya kami ada pergi memancing bersama, memitik mangga, pucuk ubi, nanas, belajar menganyam, menora getah, menatakan BBQ bersama, bermain di sungai, dan juga bermain. Antara semua pengalaman itu, yang paling saya ingat ialah bermain Mobile Legends dengan PMM. Walaupun kami asyik kalah, kami tetap seronok bermain bersama. Dan dari segi dokumentasi pula, saya rasa tugas ini sangat bermakna kerana saya dapat merakam banyak gambar yang mempunyai nilai kenangan
terutamanya pada petang hari terakhir. Saya dapat mengambil gambar sesi keluarga yang sanggup mengetepikan rasa malu untuk bermain bersama. Pada waktu malam, semasa sesi membasuh kaki, saya dapat menyaksikan Tuhan bekerja dalam hubungan antara ibu, bapa dan kanak-kanak. Dan saya bersyukur kerana dapat merakam detik yang begitu bermakna itu. Ya, ini je. Okay, terima kasih. Okay. Thank you. Mau tapin ya? Okay. Selamat petang Apple. Hari ini ialah hari terakhir kami di Lunsiu. Selepas 3 minggu bersama-sama dengan kamu, saya ingin mendengar perkongsian daripada kamu. Jadi soalan pertama ialah, adakah terdapat seorang penduduk kampung atau kanak-kanak yang sangat meninggalkan kesan dalam hati kamu? Secara jujur, ramai yang meninggalkan kesan di hati saya, tapi saya akan sebut satu untuk mewakili semua. Saya sangat diberi kesan daripada pelayanan Bapak Zuel sebagai ketua sidang. Dia sangat terbuka untuk menerima lawatan NGO Maika di tempat ini. Dan apapun aktiviti yang kami mau buat dalam PMM, IKK, dan untuk seluruh jemaat Tuhan macam hari keluarga, dia sangat suportif dan dia memberikan galakan. Dan tiada komplain yang banyak, dan kalau ada masalah air, dia sentiasa membantu kami di sini. Okey. Jika diberi peluang sekali lagi, adakah kamu masih sudi datang ke sini, ke Lunsiu? Saya percaya kepada rancangan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan untuk menempatkan saya lagi di tempat ini, saya percaya Tuhan memakai saya untuk melayani di SIB Lunsiu, dan rancangan Tuhan adalah sentiasa terbaik bagi saya, dan saya sangat terbuka dan rela hati untuk ditempatkan lagi di tempat ini sebab saya melihat banyak lagi keperluan yang dapat saya lakukan di tempat ini. Dan saya percaya juga kepada Tuhan bahwa apa yang saya ada, macam kebolehan membaca, kebolehan basic English, kebolehan untuk mengajar anak-anak, mendampingi PMM, dan minat pertanian, Tuhan dapat memakai semuanya itu untuk pelayanan di SIB Lunsiu. Okey, terima kasih Apple. Ini je. Okey, bye-bye. Okey. Selamat pagi Amos. Sebentar lagi kami akan pulang. Sebelum itu, saya ingin mendengar perkongsian daripada ketua kumpulan. Jadi soalan ialah, apakah yang Tuhan ajarkan kepada kamu melalui pelayanan ini, dan apakah cabaran yang kamu hadapi sepanjang pelayanan ini? Terima kasih untuk soalan itu. Saya rasa ada banyaklah yang saya belajar dari seluruh pelayanan ini. Antara salah satu ialah seperti yang cara kamu introduce saya sebagai ketua kumpulan. Saya tidak sangka saya akan jadi ketua kumpulan sebab saya ialah orang yang paling muda antara 4 ahli kumpulan ini. Jadi saya rasa saya kurang pengalaman lah dalam banyak segi, dan saya juga tidak suka ambil inisiatif sebab orang yang menjadi ketua sentiasa boleh buat yang paling banyak, and then saya tidak suka semua itu. Jadi melalui pelayanan ini saya boleh belajar macam mana untuk lebih ambil inisiatif. Kalau ada event yang kamu nak ada, kamu perlu follow up, perlu tanya banyak orang, perlu confirm masa, confirm date, confirm tempat, semua itu. Dan itu salah satu segi lah. Dan juga dari segi flexibility loh. Sebab banyak masa dalam minda saya akan fikir, oh okay, hari ini kami ada aktiviti ini. And then selepas tu, atau masa ini, saya dapat rehat, saya dapat buat benda yang lain. Tapi pelayanan dalam kampung itu akan berubah sangat cepat. Mungkin tiba-tiba akan ada orang menjemput kamu pergi cari nanas ke, ataupun ambil mangga, petik mangga, semua tu. Jadi kamu perlu belajar untuk fleksibel. Ada juga
peluang pelayanan yang datang dengan surprise lah, macam surprise attack lah. Jadi perlulah kamu sedia untuk benda macam itu setiap masa. Dan yang saya belajar pada kali ini ialah cara untuk percaya Tuhan lah. Sebab selain daripada ketua kumpulan, saya juga ditugaskan dengan pengaturan makanan. Jadi saya perlu membuat jadual makanan seperti apa yang kami masak hari ini, siapa yang masak. And saya perlu buat semua itu dan buat rancangan bila saya tengok apa bahan makanan yang ada dalam peti sejuk. Jadi saya ingat sangat ketara dalam minda saya. It's still fresh in my mind. Ada satu hari kan, itu hari Sabtu, kami buat kunjungan. Tapi sebelum tu, saya tengok peti sejuk itu, saya perlu buat meal plan yang baharu untuk Isnin dan hingga Jumaat. Dan saya tengok, kami hanya tinggal sedikit berbola, sedikit ayam, dan sedikit sayur manis sahaja. Tak ada sudah, tak ada sayur lagi. Apa lagi yang saya boleh tulis? Jadi masa itu saya sangat risau lah. And saya tengok beras kami kan, sebab kami ada beli 10 kg punya beras untuk datang. And masa kami sampai sini, jemaat sangat prihatin jugalah. Mereka ada sediakan sedikit beras untuk kami, macam ekstra separuh paket, mungkin 5 kg. Jadi masa tu saya fikir, okay, 15 kg mesti cukup sudah. Tak mungkin kami habiskan dengan sangat cepat. Masa tu saya pada hari itu, pagi tu, saya tengok beras tu, lebih kurang macam 30-40% remaining sahaja dalam satu bag. Maksudnya kami habiskan lebih kurang 10 kg atau 11 kg. Dan it was on our way back from kunjungan rumah. I was just telling semua ahli kumpulan saya, all my worries, semua tu. Dan the moment kami sampai rumah sidang, the place we tinggal, terus I can smell the smell of fresh donuts. And sebenarnya Ibu Samsia sampai di rumah sidang kami dan dia tengah goreng donat untuk kami secara surprise. Dan dia juga bawa snack, dia juga bawa sayur. Banyak sayur yang dia bawa, saya ingat kalau tak silap. And then Papa Zuel juga yang bawa, yang hantar sausage kepada kami, ketua sidang kami. Dan beberapa, mungkin satu hari dalam, within 2 days, right? Ada banyak jemaat yang hantar sayur yang banyak jenis sayur. Ada yang hantar sayur manis, moringa, lada pun ada, pumpkin, timun kampung, all sorts of stuff, right? And ini memang salah satu example lah tentang kemurahan hati mereka dan the generosity of these kampung, the people who live in kampung, right? But at the same time, it's just, I was just telling my teammates less than 5 minutes ago about all I was worried about, and then right now, the moment I reach the rumah sidang, what can you really say, It feels like God is genuinely just teaching me lah, What are you worried about? What are you worried about? You were just talking about all of your worries, and now look at how I'm working in your life. Jadi itulah cara saya belajar untuk percaya dalam Tuhan. Hai Sisi, kami akan balik nanti. Jadi sebelum kami balik, saya ada beberapa soalan mau tanya. Soalan pertama, antara semua aktiviti yang kita buat bersama, yang mana paling berkesan bagi kamu? Kenapa? Dan ada tak aktiviti yang rasa betul-betul membantu kamu? Aktiviti yang paling berkesan kepada saya semasa kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah sambil mendoakan keluarga dan rumah jemaat SIB Rinsiu. Melalui aktiviti ini saya dapat melihat kasih Tuhan dinyatakan
melalui tindakan dan pelayanan. Saya juga melalui aktiviti ini juga saya belajar doa itu bukan sekadar kata-kata, tetapi mempunyai kuasa untuk memberi pengharapan, menguatkan, dan memberkati kehidupan orang lain. Seterusnya, aktiviti yang membantu saya Ya. semasa kita melakukan worship night bersama pelatih Mika dan PMM SIB Lunsiu, itu membantu saya dalam proses pertumbuhan rohani saya. Melalui pujian, penyembahan, dan doa, iman saya semakin diteguhkan dan saya lebih bersemangat untuk membuat hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Mana-mana ahli pasukan yang memberi paling kesan kepada kamu? Kenapa? Semua ahli pasukan memberi kesan yang mendalam kepada saya karena sepanjang mereka berada dan melayani di SIB Lunsiu ini, mereka menunjukkan kasih Kristus dalam sikap yang rendah hati, ramah, sabar, dan setia melayani. Cara mereka melayani di gereja ini yang penuh dengan sukacita dan kasih telah memberi inspirasi kepada saya untuk terus tumbuh dalam iman, teguh dalam kasih Tuhan, dan sentiasa melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas serta setia. Oke, ini aja. Terima kasih Sisi. Sama. Oke. Shalom Ibu Samsia. Jadi saya akan tanya soalan pertama lah. Masa tahu kami datang di sini, apa perasaan atau tanggapan pertama kamu? Semasa kamu datang pertama kali dan apabila kamu memperkenalkan diri dengan umur yang masih muda, biasanya kalau remaja yang lain yang berumur belasan tahun begitu, selepas habis SPA mereka akan lebih memilih untuk bekerja, mencari duit sendiri. Tetapi saya bangga dan kagum dengan keputusan yang telah kamu ambil untuk bersama dengan Mika, dengan sanggup berpisah dengan keluarga yang jauh dan mental yang siap untuk dihantar kemana-mana untuk praktikal, terutamanya di sidang kami yang jauh dari bandar, yang mana kemudahan dia lebih oke. Dan ya itulah tanggapan pertama saya, rasa bangga, kagum dengan kamu semua. Oke, seterusnya soalan kedua, aktiviti mana yang paling kamu suka atau paling kamu ingat? Kenapa? Ada anjing. Tidak apa? Nanti karena Iya. Oke, aktiviti yang paling memang kalau ikutan hati, semua aktiviti yang kamu laksanakan di sidang kami semuanya sangat memberkati dan memberi semangat terutamanya kepada anak-anak sekolah minggu dan PKK, PMM. Tetapi yang paling yang saya rasa saya sangat gembira dengan aktiviti yang kamu lakukan adalah aktiviti kunjungan rumah ke rumah, di mana sebelum ini kami akan mengadakan kebaktian ataupun ibadah ke setiap rumah jemaat itu paling pun dalam 1 bulan 2 kali begitu. Tetapi dengan kehadiran kamu dan kunjungan, dan kamu menjalankan aktiviti kunjungan ke setiap rumah, dan hasil daripada kunjungan yang telah kamu lakukan, ada jemaat seperti mana yang kamu tahu sebelum ini memang jarang ke gereja. Dan setelah beberapa kali kunjungan yang kamu telah lakukan dalam setiap rumah-rumah jemaat di sidang ini, seperti yang kita lihat
kemarin dan semalam ada 2 bapak yang mana mereka sebelum ini sangat jarang datang ke gereja. Tapi syukur dan puji Tuhan, saya yakin itu lewat daripada aktiviti yang telah kamu lakukan. Roh Kudus Tuhan campur tangan dan bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan di sidang ini, sehingga dua orang bapak yang mana sebelum ini sangat jarang datang ke gereja, tetapi pada kemarin hari Minggu yang kemarin dan acara ibadah kita semalam, seorang bapak dapat bersama-sama dengan kita di dalam ibadah itu. Jadi itu adalah satu yang sangat berkesan bagi saya, dan saya harap itu menjadi titik permulaan mereka lah untuk lebih giat untuk datang ke gereja. Jadi soalan terakhir, Ya. adakah kamu mempunyai kata-kata atau pesanan untuk pasukan yang datang melayani kali ini? Oke. Terlebih dahulu kami di sedang ini, mewakili jemaat di sedang ini, kami sangat bersyukur dengan kehadiran kamu semua di dalam tim Mika, tim pelatih Mika, dan sebagai satu kata nasihat ataupun dorongan dari saya adalah, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil bukan sia-sia, karena Tuhan menyertai setiap proses pembelajaran dan perjuangan yang Anda lakukan. Sebab saya percaya pengorbanan dan perjuangan yang kamu lakukan itu bukan mudah. Tapi seperti mana kata Tuhan, setiap jerih payah kita tidak akan sia-sia, dan Tuhan akan membalas itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Oleh itu teruslah melangkah dengan iman walaupun menghadapi cabaran. Dan tetaplah setia, rajin dan rendah hati dalam setiap perkara yang kita semua lakukan, karena Tuhan melihat setiap usaha dan akan memberkati kerja keras kita semua dan Anda semua pada waktunya. Itu saja. Sekian. Terima kasih Ibu Samsia. Oke, sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Shalom Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kerana Percaya Tuhan kecap. Pikiran saya sudah rancang. Oh, masa ini saya nak rehat. Jadi, 重新来个。OK， Sorry。我要讲什么？我要讲 flexibility， 我要讲 initiative， 我要讲 Keluarkan cabaran semua. Oke. Mari. Cabaran telah dikeluarkan. apa tuh? Brainwalk. Oke. Ini kamu tak silat pemenang antara perempuan kamu dan last time finals orang tua juga. Jadi ini memang rematch of the champions. Oke, sedia 3, 2, 1. Rambut, mata, telinga. Rambut, mata, lutut, bahu. Lutut, bahu, mata, telinga. Rambut, lutut, cawan. Ibu Samsiasi. Boleh sampai dalam kamera. Begini. Oke, round 2 adalah PJK.
fokus. Tenang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bolehkah korang nyanyi itu lagu Cina yang kami angkat? Boleh ya? Oke, 2, 1. 3, 2, 1. Yeay. Mantap lah korang. Aja satu kali saja korang masih boleh ingat. Coba kami nampak. Dan untuk pengetahuan Timika, kami curi-curi ambil gambar kamu yang di dalam grup. Semoga itu menjadi ingatan kamu buat kami di Sidang Lunsio. Tiup dulu lilin lah. Tiup lilinnya. Yang lari. Lilinnya sekarang juga sekarang Apa ini? Belajar.